sini saya sebagai konselor, yaitu atau praktikan, sebut saja saya praktikan. Di sini saya punya sebuah konseli, di mana konseli ini adalah Mahmudi, ada siswa kelas 12 SMA 1 Waspati. Ia termasuk anak yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik di kelasnya. Setelah lulus sekolah, ia ingin sekali melanjutkan sekolah di perguruan tinggi negeri di Surabaya. Namun keinginannya itu tidak sejalan dengan keinginan orang tuanya. Orang tua Mahmudi menginginkan ia setelah lulus SMA lebih baik ia bekerja membantu orang tuanya karena latar belakangnya yang berekonomi rendah, dan orang tuanya takut tidak dapat membiayai kuliahnya. Tetapi keinginan Mahmudi sangatlah besar untuk bisa melanjutkan sekolah di perguruan tinggi negeri tentunya, sehingga Mahmudi merasa bingung harus bagaimana membicarakan permasalahan kepada orang tuanya. Dan akhirnya Mahmudi menghubungi guru BK di sekolahnya dengan cara bertatap muka, maksudnya agar permasalahannya dapat teratasi. Oke, lihat videonya sampai selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam. Oh, nama Mudi. Maaf Pak, menunggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Nak Mahmudi tumben ini. Nak Mahmudi menghubungi Bapak, ada apa ya nak ya? Begini Pak, saya mau bercerita. Jadi saya mau ikut konseling sama Bapak. Oh baik nak, tentu saja saya bersedia dan merasa senang sekali. Tapi mengapa kamu tidak mengikuti konseling nanti ketika di sekolah saja nak? Terima kasih Pak. Oh tidak Pak, karena saya merasa nyaman dan lebih efisien menggunakan sosmed seperti ini. Oh ya sudah, jika menurut kamu seperti itu, apa kamu sebelumnya pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah Pak, tetapi saya pernah mendengar konseling dari wali kelas saya. Baiklah, bagaimana bila saya menjelaskan lebih dahulu apa itu proses konseling kepada kamu? Ya setuju Pak. Nak Mahmudi, konseling merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor seperti Bapak ini kepada konseli, yaitu kamu, dalam rangka membantu mengentaskan masalah konseli, di mana konseli ini dituntut secara aktif menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan strategi konseling yang diberikan oleh konselor atau Bapak ini. Dengan melakukan konseling tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka langsung kayak gini ya, bisa menggunakan teknologi informasi seperti SMS, telepon, WhatsApp, dan media-media yang lainnya begitu. Iya Pak, bisa jadi lebih efisien ya kalau begitu. Terus bagaimana dengan kerahasiaan masalah saya Pak? Apakah tidak akan bocor? Semua konselor sekolah bekerja dengan kode etik. Nah, jadi kode etik konseling, yaitu salah satunya asas konseling adalah asas kerahasiaan, sehingga jika permasalahan kamu itu bocor, maka konselor atau Bapak ini akan mendapatkan sebuah sanksi begitu. Oh begitu ya Pak. Ya, apakah sekarang kamu sudah siap untuk konseling? Ya, saya siap Pak. Oh, coba kamu ceritakan apa permasalahan kamu. Oh begini Pak, saya kan baru selesai UNAS. Kemarin setelah lulus dari SMA ini kan saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Surabaya, yaitu di UNESA Pak. Sangat bagus itu nak. Terus masalahnya apa? Beberapa hari lalu saya mau meminta izin kepada ibu saya bahwa setelah lulus SMA ini saya ingin melanjutkan kuliah. Tetapi sebelum selesai saya bercerita, ibu saya sudah tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan kuliah. Kan jadinya perasaan saya jadi bingung Pak, kenapa orang tua saya tidak mengizinkan. Oh ya, kamu merasa bingung atas sikap orang tuamu begitu ya. Terus apakah kamu tidak menanyakan kembali apa alasan orang tuamu tidak mengizinkan kamu gitu? Iya, setelah saya bisa-bisa
Akhirnya ibu saya mengatakan apa alasannya, Pak. Terus kata ibu kamu apa, nak? Kata ibu saya kalau saya lebih baik membantu ibu berjualan di pasar ketimbang kuliah. Kan saya anak terakhir, jadi saya tidak perlu kuliah sekolah tinggi-tinggi. Jadi lebih baik membantu ibu saja. Dan saya jadi merasa sedih dan bingung, Pak, kenapa orang tua saya seperti itu. Baiklah nak Mahmudi, saya bisa memahami perasaan kamu. Kiranya kamu bisa bercerita mengenai kondisi ekonomi keluarga kamu. Iya, Pak, saya ini memang lahir di keluarga yang kurang mampu. Namun apakah ketidakmampuan ekonomi keluarga saya menjadi penghambat untuk saya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Oh tidak, nak. Kan ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan kamu bisa kuliah pun kamu akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam ekonomi, karena di semua universitas banyak sekali dana-dana beasiswa yang dikeluarkan oleh kampus, sehingga kamu pun bisa mengikuti persyaratan untuk mengajukan beasiswa itu. Dan tidak hanya itu juga, kamu bisa mengikuti dengan jalur definisi. Nah, di mana jalur itu bisa meringankan biaya kuliah kamu, seharusnya yang tadinya mahal menjadi tidak mahal. Hanya persyaratan definisi itu harus kamu kan berprestasi di bidang akademik dan non akademik di sekolah, dan kamu termasuk anak yang berprestasi di sekolah ini, begitu. Oh begitu ya, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ya, nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan masalah kamu, yaitu orang tua kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, dan kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Apa betul begitu, nak Mahmudi? Betul, Pak, itu masalah saya, Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan tujuan konseling agar diskusi kita hari ini lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapat kamu, nak? Baik, Pak, saya setuju sekali. Terima kasih, nak Mahmudi, atas pemahaman kamu. Konseling ini bertujuan untuk membantu kamu agar kamu mengurangi sampai menghilangkan gejala-gejala konflik yang kamu alami. Misalnya nih, yang pertama, ibu kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, terus kemudian kamu ingin kuliah. Dan yang kedua, ibu kamu tidak mau mendengarkan penjelasan kamu mengenai kamu ingin kuliah. Padahal kamu ingin bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Dan yang ketiga, ibu kamu ini ingin kamu membantu ibu bekerja saja tadi ya, padahal kamu itu tetap ingin kuliah. Dan yang poin yang terakhir itu, ibu kamu berpikir kalau biaya kuliah itu mahal, sedangkan kamu berpikir bahwa kuliah itu bisa tidak mengeluarkan biaya sama sekali atau yang mahal dengan berbagai cara, begitu ya, nak Mahmudi ya. Terima kasih, Pak. Saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan ini. Baik, nak, Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada kamu. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari cara memecahkan masalah yang kamu alami. Apa kamu setuju? Saya setuju, Pak. Bapak ingin menjelaskan kepada kamu tentang cara atau metode yang kamu pelajari, yaitu strategi kursi kosong. Strategi ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah konflik, termasuk masalah yang kamu hadapi saat ini, begitu. Baik, Pak, bagaimana caranya? Strategi kursi kosong ini merupakan strategi dialog antara kamu dengan ibu kamu. Disebut strategi kursi kosong karena dialog itu kamu lakukan berhadapan dengan kursi kosong, begitu. Jadi kursi kosong atau kursi kosong A ini yang dapat menjadi kursi A dan B. Ketika kursi A ini katakanlah seperti ibu kamu. Jadi contohnya ini kursi A, ini ibu kamu mengatakan
Mahmudi, kamu tidak usah kuliah. Dan terus kamu mengatakan lagi, nah Mahmudi mengatakan saya ingin kuliah Bu, gitu. Dan kursi A itu seperti itu, kamu mengatakan kamu bantu ibu saja bekerja. Terus nak Mahmudi mengatakan tidak Bu, saya ingin tetap kuliah karena saya ingin bagian ibu sama bapak, begitu ya. Terus dari kursi A mengatakan tapi nak, kuliah itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, sedangkan ibu sama bapak hanya bisa menyekolahkan sampai SMA saja, ibu bapak tidak mampu membiayai kuliah, begitu. Sedangkan nak Mahmudi akan mengatakan tidak Bu, ibu salah jika berpikiran seperti itu, atau kurang tepat lah bisa dibilang begitu. Kuliah itu tidak harus membutuhkan biaya yang banyak dan mahal Bu, karena tapi biaya kuliah itu bisa murah dan tentunya biaya kuliah itu nantinya akan mengikuti program beasiswa yang diselenggarakan oleh kampus. Jadi ibu tenang saja bisa mengurangi biaya perkuliahan, begitu yang dikatakan Nak Mahmudi. Setelah itu si kursi A, katakanlah kursi A itu ibu mengatakan terus pada saat pendaftaran apa tidak mengeluarkan biaya, dan tentunya Nak Mahmudi mengatakan ya perlu Bu, akan tetapi di sekolah juga termasuk Nak Mahmudi anak yang berprestasi, dengan begitu melewati jalur bidik misi dengan biaya yang sangat murah ataupun bahkan tidak tanpa biaya, begitu ya Nak Mahmudi. Baik, kamu sudah bisa belajar melakukan strategi kursi kosong. Kemudian apakah Bapak bisa tolong agar kamu berlatih lagi strategi ini di rumah, dan sekitar 2 hari nanti Bapak akan tanyakan bagaimana? Ya baik Pak, saya sanggup berlatih melakukan strategi kursi kosong di rumah, dan sekarang saya mengerti apa yang harus saya katakan kepada ibu saya. Terima kasih atas bantuannya ya Pak. Oke, semoga kamu berhasil menerapkannya. Konsepnya jelas sih. Nah, Wes mulai. 1, 2, 3. Bagaimana keadaan kamu hari ini Nak Mahmudi setelah kamu berlatih menerapkan strategi kursi kosong di rumah? Alhamdulillah Pak, saya lega. Saya akhirnya bisa membicarakan masalah saya dengan ibu secara baik-baik. Terus apa pendapat ibu kamu setelah kamu bisa menjelaskan semuanya? Setelah saya beri penjelasan dan pengertian dengan sejelas-jelasnya, akhirnya ibu saya mengerti dan mau menerima alasan saya mengapa saya ingin sekali melanjutkan sekolah ke universitas negeri. Dan ibu saya juga mendukung langkah saya untuk kuliah Pak. Wah, Bapak jadi merasa senang mendengarnya. Apa kamu ingin yang kamu inginkan ini akhirnya tercapai gitu? Iya Pak, semua ini juga berkat bantuan dari Bapak. Tanpa semua informasi dari Bapak, mungkin saya tidak dapat menjelaskan kepada orang tua saya, dan ibu saya pasti tidak mengizinkan saya untuk kuliah. Ya, Nak Mahmudi, semua ini juga berkat usahamu yang pantang menyerah, dan Bapak harap kamu bisa jaga kepercayaan dari orang tuamu tentunya ya, dan kamu bisa menjadi anak yang sukses ke depannya. Iya Pak, amin. Terima kasih dan atas semua bantuan Bapak. Oke, baik Nak, sama-sama. Bapak juga merasa senang bisa membantu memecahkan masalah kamu. Lain kali jika ada yang mau didiskusikan lagi, kamu bisa menemui Bapak di ruang BK ini atau melalui media sosial begitu. Iya Pak, pasti saya akan menghubungi Bapak kembali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.